Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Midas Rifki Umar Farhan dari mahasiswa Universitas Cyber Asia Prodi PJJ S1 Informatika. Hari ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu komponen diagram. Topik ini dibahas dalam sesi 13 dan sangat relevan untuk kita sebagai calon software engineer atau system designer. Komponen diagram membantu kita memahami bagaimana sebuah sistem perangkat lunak dibangun dari komponen-komponen yang saling terhubung. Yuk kita bahas secara mendalam. Yang pertama itu ada pengertian dulu, apa itu komponen diagram dan kenapa itu penting. Komponen diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML atau Unified Modeling Language. Diagram ini digunakan untuk memodelkan struktur sistem dalam bentuk komponen-komponen. Biasanya, dalam pengembangan perangkat lunak, kita tidak membangun sistem sebagai satu blok besar. Kita memecahkannya menjadi bagian-bagian kecil atau modul. Nah, bagian-bagian kecil ini disebut sebagai komponen. Komponen diagram membantu kita melihat bagaimana komponen saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Ini sangat penting dalam sistem berskala besar agar kita bisa mengelola kompleksitasnya. Nah, yang kedua itu ada elemen-elemen utama dalam komponen diagram. Nah, yang pertama kita bahas elemen-elemen penting dahulu yang sering muncul dalam komponen diagram. Yang pertama ada elemen komponen. Nah, ini adalah unit fungsional dari sistem. Biasanya digambarkan dalam bentuk kotak dan di dalamnya tertulis nama komponen seperti use model, payment service, dan lain-lain. Yang kedua ada interface. Elemen interface. Elemen ini menggambarkan layanan yang disediakan atau dibutuhkan oleh komponen, misalnya komponen A butuh dan dari komponen B. Maka ada interface untuk komunikasi itu. Yang ketiga ada elemen dependensi. Elemen ini adalah garis panah yang menunjukkan bahwa suatu komponen bergantung pada komponen lain. Yang keempat ada elemen artifak, yaitu adalah hasil dari nyata dari proses pengembangan seperti file dan lain-lain, jar atau service as API. Contoh sederhananya, komponen login akan bertanggung pada komponen database access dan user validation. Nah, studi kasus sederhana dari komponen ini adalah tentang aplikasi e-commerce. Mari kita ambil contoh yaitu aplikasi e-commerce saja. Kita bahas membagi sistem menjadi beberapa komponen utama. Yang pertama ada use management, yang kedua ada produk katalog, yang ketiga ada shopping cart, yang keempat ada order service, yang kelima ada payment gateway. Nah, untuk use management ini, untuk loginnya ada registrasi dan autentikasi. Nah, yang kedua yang tadi ada produk katalog, itu sebagai menyimpan dan menampilkan data produk. Yang ketiga yang tadi ada shopping cart, yaitu tentang mengolah keranjang belanja pengguna. Yang keempat ada order service, yaitu tentang memproses pesanan. Yang kelima ada payment untuk menangani pembayaran. Setiap komponen ini bisa dikembangkan oleh tim yang berbeda. Misalnya tim A berfokus pada katalog, dan tim B fokus pada payment gateway. Komponen diagram akan menunjukkan bagaimana setiap komponen terhubung satu sama lain dan berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya, kapan komponen diagram ini digunakan? Komponen diagram ini biasanya dibuat pada tahap perencanaan sistem sebelum proses coding dimulai. Pengguna utamanya antara lain saat membuat arsitektur sistem, untuk menjelaskannya dependensi antara modul, saat merancang sistem terdistribusi atau berbasis layanan. Ketika ingin membuat dokumentasi teknis yang rapi dan terstruktur. Di perusahaan besar, diagram ini juga sering digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antar tim. Nah, selanjutnya, ada beberapa keunggulan dan kelemahan komponen diagram.
Pertama kita bahas dulu tentang keunggulannya. Yang pertama itu ada menyederhanakan pemahaman sistem. Yang kedua, memudahkan kolaborasi tim. Yang ketiga, komponen bisa diuji secara mandiri. Yang keempat, ada mempercepat proses integrasi antar modul. Tapi ini tidak sempurna, ada juga kelemahannya. Kelemahan yang pertama itu tidak menunjukkan alur proses, seperti itu tugas, dari aktiviti tugas, atau segala macamnya dari activity diagram. Yang kedua, kurang cocok untuk sistem kecil atau proyek sederhana. Biasanya kan tadi dipakai e-commerce besar. Yang ketiga, biasanya membingungkan jika tidak diberi dokumentasi yang jelas. Jadi kita perlu tahu kapan bagaimana menggunakannya dengan tepat. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, saya bisa dapat kesimpulan komponen diagram adalah suatu alat penting dalam desain perangkat lunak modern. Dengan menentukan sistem perilaku komponen, kita bisa lebih mudah mengembangkan, mengelola, dan memelihara sistem. Jadi, jika kita serius ingin membuat menjadi software engineer yang profesional memahami cara kerja dan fungsi komponen diagram adalah satu langkah yang tidak bisa kita lewatkan. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua. Jangan lupa terus belajar dan mencari topik-topik lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.